Puluhan satwa langka Bali dibantai, Komisi 2 DPRD Bali Idika Kresna Budi duga salah tata kelola di TNBB. Terkait dengan pembantaian satwa yang langka dan dilindungi di TNBB, dan ini sudah terjadi beberapa kali, selain pembantaian satwa kijang dan kemudian penyu dan lain-lainnya, kemudian kayu sentigi yang dilindungi yang merupakan aset daripada Pulau Bali. Pendapat Aji, atau adakah satu kritikan dari Aji kepada TNBB dalam tata kelola? Karena kita tahu selama ini kan TNBB selalu menarik retribusi daripada aset-aset yang dikelola. Berita ini adalah berita yang menyedihkan. Bagaimana satwa-satwa liar kita yang kita lindungi menjadi korban daripada keegoisan daripada manusia. Yang pertama, yang kedua, bagaimana TNBB yang selama ini dalam rangka pengawasan dan melindungi wilayah itu perlu dievaluasi lebih lanjut dengan meningkatkan fungsi setiap wilayah, kepala wilayah yang ada. Karena selama ini wilayah ini sebenarnya kalau kita cari daripada sistem pemerintahan kita, TNBB itu masuk dalam wilayah Kabupaten Buleleng. Seyogyanya bahwa apapun yang menyangkut TNBB, koordinasinya ke Kabupaten Buleleng. Nah, selama ini yang menjadi dan terjadi adalah TNBB membuat retribusi, dan di saat ada kejadian seperti ini, Buleleng, Bali umumnya hanya mendapat getahnya, tapi duit retribusi nggak pernah masuk dari Dinas Kehutanan ke Kabupaten Buleleng. Harapan kita, mohon kiranya TNBB di bawah Kementerian Kehutanan, ya, adapun PJ sekarang ini berkoordinasi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Apakah itu programnya menghutankan kembali pohon-pohon yang ditebang dulu? Ya, kenapa? Dalam menjaga hutan bukan hanya tugas dan tanggung jawab TNBB, juga tanggung jawab Kabupaten Buleleng dalam menjaganya. Karena secara tidak langsung, apabila ada penebangan liar, ya kan, ada tanah yang kritis, yang menerima dampak adalah masyarakat kita yang di sekitar sana, penduduk masyarakat Buleleng. Mudah-mudahan koordinasi ini bisa ditindaklanjuti dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke Kementerian Kehutanan, supaya kita tidak mendapatkan getahnya saja, karena dampak itu akan menyangkut Bali, bahwa di TNBB belum maksimal. Nah, perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan itu merupakan dalam nomenklatur peraturan, bisakah seandainya PJ Bupati itu menggunakan hak sekresinya untuk menegur atau kembali memanggil dari pihak TNBB sehingga tata kelola ke depannya bisa lebih baik? Seperti itu. Ini bukanlah masalah atas dan bawah, pemerintahan di atas dan pemerintahan di bawah. Ini masalah koordinasi. Bagaimana win-win solusinya? Jangan hanya punya tanggung jawab, ya, tapi lalai, ya, dalam hal koordinasi. Memang sih sudah ada sebagian, karena TNBB sudah diberikan masyarakat untuk mengelolanya, tapi belum maksimal kan di dalam mengembalikan fungsi hutan itu. Apalagi sekarang kejadian seperti ini merupakan evaluasi kita bersama. Ini bukan mencari benar dan salah, tapi bagaimana juga kita Buleleng punya dapat asas manfaat daripada pemanfaatan
PNBP. Secara wilayah, Kabupaten Buleleng punya andil juga di sini kan? Ada juga karena memang secara sistem pemerintahan yang terbentuk dari Indonesia terdiri daripada provinsi, dari kabupaten. Karena awalnya bahwa itu adalah wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, masalah pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan. Nah ini kalau sistem pemerintahan harusnya koordinasinya ke Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, karena berada di peta wilayah adalah masuk Kabupaten Buleleng. Kalau dari awal terbentuknya Republik ini kan seperti itu. Ini sebagai wacana cara berpikir kita. Oh ternyata begitu ya, ya kan? Apakah yang dulu dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik? Mari kita evaluasi bersama-sama. Jangan hanya PNBP itu ada di Kementerian Kehutanan aja tanggung jawabnya, bahwa ini tanggung jawab bersama. Demikian. Selanjutnya tentang implementasi Undang-Undang Provinsi Bali. Aji selaku Ketua Komisi 2 memandang langkah-langkah apa yang tepat sekiranya diambil oleh PJ Gubernur dan juga khususnya PJ Bupati dalam rangka memaksimalkan potensi-potensi aset yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal serupa terutama terjadi di kawasan Taman Nasional. Artinya ini kan ada masyarakat yang lapar, ada masyarakat yang terganggu aspek ekonominya sehingga mengambil langkah-langkah artinya tidak berdasarkan hukum seperti itu, melanggar hukum. Bersyukur sekarang dengan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 bahwa Provinsi Bali diberikan kelebihan untuk mengatur wilayahnya. Nah makanya dengan Undang-Undang Provinsi Bali inilah ya kita diberikan ya kan untuk melihat ini, menggali potensi-potensi yang ada dan besar loh, ya kan? Jangan dong, karena kita berada ini Bali budaya alam, ya kan yang dijual nih, ya kan? Alamnya kan meliputi juga hutan, PNBP, kebun raya, berdukul, retribusi apapun yang dipungut di Bali dapat dong. Kita aja sekarang sudah retribusi pariwisata, ya. Yang kita juga pingin, ya kan, sebenarnya mendapatkan yang lebih lagi karena memang hak kan, airport tax belum kami dapat. Ya yang selama ini kita perjuangkan, ya memang belum dipenuhi. Masih syukur kan, retribusi pariwisata sudah disetujui. Mudah-mudahan airport tax tidak masuk. Dan harapan kita juga ada bandara Bali yang memadai buat Bali. Karena masuknya pariwisata, wisatawan ke Indonesia adalah melalui Bali. Makanya Bali butuh yang namanya bandara. Pengetahuan kami belum. Ya, harapan kita masuk dong. Ya kan? Apapun yang dieksploitasi di Bali, didistribusikan di Bali masuk dong kepada pemerintah Bali. Kami kan terus saja menggali pendapatan buat Bali dan semuanya untuk kemakmuran Bali. Dan itu memang tugas kami di Komisi 2 untuk meningkatkan pendapatan daripada Bali. Dan pada pendidikan kami inginkan supaya rakyat kita mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Dan memang sudah dan dianggarkan pendidikan gratis 12 tahun dan kesehatan. Kami masih butuh masyarakat kita untuk kesehatan, ya kan? Dan kami juga inginnya ya pembagian dana yang lebih lah buat Bali, ya untuk lebih banyak memajukan masyarakat Bali. Karena dampaknya, karena ada Bali lah dampaknya Indonesia dikenal kan. Karena pariwisata Bali lah, pariwisata ini pulau-pulau yang lain hidup kan, itu loh. Brand ini penting kan. Kalau dilihat daripada ibaratnya benda ataupun barang, ini kan nilai jual juga buat Indonesia. Mudah-mudahan undang-undang tidak hanya Minerba yang mendapatkan pembagian daripada pusat pariwisata pun harusnya masuk. Mungkin lupa. Kita ingatkan kepada DPR,
ya supaya bagian pariwisata kami juga dapat Bali. Mudah-mudahan wakil rakyat kita di Jakarta, di Bali memperjuangkan hal ini.